Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita lihat Bitcoin amblas dari 123.000 US dollar. Hari ini Bitcoin turun ke 115.000 US dollar, teman-teman ya. Jadi pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025, ini kalau kita lihat untuk market kripto mengalami pendarahan hebat. Kita lihat di sini untuk market capital mengalami koreksi cukup dalam 3,2%. Jadi total kapitalisasi market pada hari ini ada di angka 3,76 triliun US dollar, teman-teman. Sementara untuk Fear and Greed Index ini ada di angka 57 atau netral, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini bahwa Bitcoin, aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, ini mengawali bulan Agustus 2025 dengan tekanan jual yang signifikan, teman-teman. Jadi harga Bitcoin sempat menyentuh level 115.000 US dollar, menghapus sebagian besar kenaikan yang terjadi pada awal pekan ini. Kemudian menurut data dari CoinMarketCap, ini Bitcoin mengalami koreksi tajam dan bahkan kita lihat di sini koreksi harga Bitcoin ini menyeret hampir seluruh aset kripto, teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat di sebuah media yang bernama Be In Crypto, ada seorang trader yang melakukan taruhan. Jadi dia melakukan posisi beli atau long Bitcoin yang trader bernama Aquila Trade ini. Ini kita lihat di sini sampai mengalami kerugian 40 juta US dollar setelah terkena likuidasi, teman-teman. Jadi trader terkenal yang bernama Aquila Trade ini mengalami likuidasi total di platform Hyperliquid, menghapus hampir semua modalnya dan kerugiannya ini mendekati 40 juta US dollar, teman-teman. Jadi dari pemulihan menuju kehancuran. Jadi Aquila Trade ini awalnya ini sempat mengalami pemulihan, namun pada saat Bitcoin mengalami koreksi, dia terkena likuidasi, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk pada hari ini Bitcoin masih mengalami koreksi sebesar 2,46%, diperdagangkan di angka 115.445 US dollar, teman-teman. Jadi 115.400 US dollar, koreksi 2,42%. Kemudian kita lihat hampir semua koin-koin utama mengalami koreksi. Kita lihat untuk Ethereum, ini koreksinya cukup dalam sebesar 5% di angka 3.667 US dollar, teman-teman. Sedangkan XRP juga koreksinya cukup dalam sebesar 6,05%. Ini kalau kita lihat di sini untuk XRP ini kita lihat mengalami koreksi sampai, kalau kemarin harganya sempat di 3 dolar ke atas, hari ini harganya ada di angka 2,95 US dollar per satu token XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat market cenderung berdarah karena terjadi koreksi yang cukup dalam di pergerakan harga Bitcoin. Nah, kemudian untuk Bitcoin dominan pada saat market mengalami pendarahan, ini kelihatannya banyak para pemain yang melarikan uangnya ke Bitcoin, teman-teman. Jadi mereka memanfaatkan koreksi Bitcoin untuk melakukan pembelian. Kalau kita lihat di sini, walaupun secara harian ini Bitcoin dominasinya turun 3,51%, namun sebenarnya mengalami kenaikan, teman-teman. Karena kemarin beberapa hari yang lalu itu dominasi Bitcoin ada di angka 60%, hari ini dominasi Bitcoin ini kembali ke angka 61,1%. Artinya apa? Artinya banyak trader, para investor yang melakukan pembelian Bitcoin atau mengalihkan asetnya dari altcoin berpindah ke Bitcoin, dan mereka mengambil momentum pada saat Bitcoin mengalami koreksi seperti hari ini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman,
bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian Bitcoin, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini, Bitcoin turun 115.000, ini dipicu oleh adanya aksi ambil untung yang dilakukan oleh para whale. Oke teman-teman, kita akan cek secara teknikal untuk Bitcoin. Kalau kita melihat di time frame bulan, ini trennya secara time frame besar ini masih tren bullish teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita lihat di sini harga Bitcoin ini masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Jadi kalau secara time frame bulan ini trennya masih tren kenaikan teman-teman untuk Bitcoin. Nah, tapi kita akan coba cek di time frame minggu. Nah, kalau di time frame minggu ini trennya masih tren kenaikan, tetapi teman-teman harap waspada karena kita lihat di sini ini kita lihat sudah terjadi di area di atas ini teman-teman. Ini kita lihat terjadi dead cross di indikator stokastik. Indikator stokastik kita lihat di sini garis putih memotong garis merah teman-teman. Jadi kita lihat di sini terjadi dead cross di indikator stokastik di time frame weekly. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah sinyal bahwa Bitcoin akan mengalami koreksi di time frame weekly teman-teman. Walaupun cara tren masih tren kenaikan, tetapi sinyal pergerakan harga yang ada di indikator stokastik ini sinyalnya adalah sinyal koreksi atau dead cross teman-teman. Kemudian kita cek ke time frame hari. Nah, untuk hari malah lebih parah teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kita lihat hari terjadi dead cross di sini pada tanggal 30 Juli kemarin sudah terjadi dead cross di indikator stokastik. Kemudian harga juga sudah berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Artinya apa? Artinya tren dari Bitcoin di time frame hari ini adalah tren penurunan teman-teman. Sehingga bagi teman-teman yang mengambil profesi sebagai seorang trader di dalam Bitcoin, ini saran saya sebaiknya hari ini uangnya disimpan dulu teman-teman. Jadi jangan dulu melakukan pembelian karena harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, artinya masih akan terjadi koreksi dalam. Jadi kita akan lihat ke depan akan tembus berapa harganya, ditambah lagi di sini terjadi dead cross di indikator stokastik teman-teman. Namun kalau bagi teman-teman yang berprofesi sebagai investor dengan menggunakan metode dollar cost averaging atau DCA, mau Bitcoin naik atau mau turun itu tidak pengaruh teman-teman. Tetapi kalau teman-teman mengambil profesi atau mengambil posisi sebagai seorang trader, apalagi sampai melakukan posisi long, wah itu sebaiknya jangan melakukan pembelian pada hari ini teman-teman. Karena kita lihat di sini ada trader yang sampai rugi 40 juta US dollar teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini jangan dulu lakukan pembelian kecuali Anda sebagai investor dan Anda sedang melakukan strategi DCA. Itu kalau Anda seorang investor dengan DCA strategi, harga mau naik mau turun tidak pengaruh. Tetapi kalau Anda sebagai seorang trader, saran saya hari ini jangan dulu lakukan pembelian karena trennya masih tren penurunan di time frame hari. Oke teman-teman, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap hati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.